Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal, barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bahagia, hari ini saya mau sharing tentang perlemakan hati, atau bahasa medisnya disebut fatty liver. Sebenarnya itu apa sih? Baik, jadi perlemakan hati itu sebenarnya suatu kondisi di mana terjadi penumpukan lemak ya di dalam hati yang berlebihan. Karena ada lemak berlebihan numpuk, otomatis hati kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ini satu. Kedua, penyebabnya apa sih, Dok? Perlemakan hati. Satu, penyebabnya itu biasanya itu gaya hidup. Contoh, suka minum-minum alkohol yang berlebihan. Nah, ada studi selain gaya hidup juga ada faktor risiko, terutama pada orang-orang obesitas atau kegemukan dan pada penderita diabetes mellitus. Ada faktor risiko lain juga karena perlemakan hati ini ya, bisa karena kadar trigliserid terutama itu tinggi dalam pembuluh darah. Yang suka makan minyak-minyak, ayo goreng-gorengan, mulai hati-hati lo ya. Terus sudah suka makan gorengan, minyak-minyak, tapi nggak pernah olahraga sama sekali. Ini yang bahaya. Juga ternyata faktor risikonya bisa terjadi pada orang-orang yang kena hepatitis C ya. Hepatitis C juga bisa. Terus juga pada orang yang konsumsi obat yang berlebihan bisa. Terus terdapat pada apa? Zat-zat yang beracun, kita terkontaminasi zat-zat yang beracun. Ini penyebab dari perlemakan hati termasuk faktor risiko. Nah, gejalanya apa sih? Biasanya kalau ada udah perlemakan hati kan untuk aktivitas menumpuk sehingga kerjanya hati kurang. Otomatis pasien itu apa? Mudah lelah, ya, rasa nggak nyaman tubuh ini, mudah lelah, terus nggak nyaman tubuh itu satu. Kedua, biasanya ada keluhan ya, rasa nggak nyaman di atas perut sebelah kanan, ya, sebelah kanan ya, atas perut sebelah kanan itu rasa nggak nyaman. Ya seperti itu, karena hati isi agak kanan ya, hati. Terus nafsu makan itu menurun pasti kalau orang perlemakan hati. Terus bisa karena terjadi perlemakan hati, bisa terjadi penurunan berat badan karena nafsu makan sudah tidak ada, kadang-kadang soal kita berat badan menurun ya. Terus terjadi nyeri pada perut ya, perut nyeri juga kadang-kadang nyeri kepala. Yang paling kita jaga, takutkan adalah jangan sampai perlemakan hati ini berkembang menuju pada arah yang jelek. Apa itu namanya? Sirosis hepatis. Yaitu hatinya itu mengecil, mengkerut karena dia tidak bisa aktivitas. Karena kalau sudah sirosis, kenali tanda-tanda ini. Apa? Kalau sudah sirosis biasanya perut itu membesar. Pada waktu dicek isinya cairan, ya. Terus kadang-kadang orangnya itu kulitnya jadi kuning, matanya jadi kuning ya. Kadang-kadang yang lebih jelek lagi bisa muntah darah. Ini yang harus dikenali. Jika sudah sampai terjadi sirosis, hal-hal ini kalau bisa jangan sampai terjadi. Untuk itu segera perbaiki dulu metabolisme tubuh kita, terutama mulai dari lambung, pembuluh darah kita. Terus atur pola makan kita, olahraga yang terukur, rajin sesuai umur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal, barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau jawab beberapa pertanyaan dari netizen ya tentang, Dok, kenapa kok kolesterol saya tinggi, trigliserid saya tinggi, apa hubungannya dengan lambung? Baik, ketahuilah bahwa semua makanan yang kita makan itu akan masuk lewat lambung kita. Dan di lambung pasti akan dipecah oleh asam lambung, di mana karbohidrat akan menjadi glukosa, protein akan menjadi asam amino, lemak yang dari goreng-gorengan, baik lemak yang minyak ya, itu atau yang minyak yang diminum itu nggak bisa dipisah di lambung. Terus di mana? Dipecah di pembuluh darah. Jadi semua jenis lemak, minyak itu sifatnya jenisnya adalah trigliserid. Oke, dalam tubuh kita ada suatu organ yang bisa memproduksi kolesterol, yaitu liver. Jadi kolesterol itu ada dalam tubuh kita, dibentuk. Dan kolesterol itu ada di pembuluh darah, dalam bentuk apa? HDL, VLDL, ILDL, dan LDL. Nah, ini
pemecahan trigliserid dan kolesterol itu ada di pembuluh darah. Jadi misalnya pembuluh darah ini, di dalam sini sudah ada kolesterol semua. Nah sekarang trigliserid masuk nih, dari usus, diserap dalam bentuk kilomikron apanya. Jadi kayak telepon dilingkupi trigliserid ini. Pada waktu di pembuluh darah, harusnya baik trigliserid dan kolesterol itu harus dipecah. Normalnya harus dipecah. Yang mecah siapa? Pisaunya ini yang mecah, namanya lipase. Jadi enzim lipase. Enzim lipase ini pisaunya untuk memecah kolesterol di pembuluh darah, ya, trigliserid. Trigliserid itu isinya adalah gliserol dan 3 asam lemak. Nah, ini dipecah harusnya. Yang mecah tadi apa namanya? Enzim lipase. Nah, sekarang kok bisa tinggi ya? Tinggi karena apa? Pisaunya berarti nggak ada, enzimnya nggak ada. Enzimnya itu dibuat dari asam amino. Nah, asam amino tadi saya bilang dari apa? Asam amino itu pemecahan protein di lambung. Nah, sekarang kalau lambungnya bermasalah, pertanyaan saya, apakah protein mudah dipecah atau sama sekali tidak dipecah di lambung? Pastinya. Sehingga apa? Untuk membuat pisau sebagai bahannya pisau pemecah di pembuluh darah itu nggak ada, otomatis kolesterolnya tinggi, otomatis trigliseridnya tinggi. Nah ini hubungannya begini. Makanya saya selalu bilang, jaga lambung Anda, jangan mudah lambung Anda itu dizolimi dengan obat-obat lambung. Nggak boleh. pH lambung itu wajib asam karena itu Allah yang sudah menentukan supaya bisa mencerna segala jenis makanan, dan hasilnya nanti dalam bentuk glukosa, asam amino, ya, terus asam lemak yang ada di pembuluh darah yang dipecah itu untuk makanan sel tubuh. Jadi kita harus tahu alurnya ya, jangan sekedar minum obat lah, jangan sekedar katanya jangan. Kalau saya harus sesuai dengan biomolekuler tubuh manusia. Kalau saya ilmu ini bukan katanya, pokoknya ya. Jadi mudah-mudahan mengerti yang melihat video ini, kenapa kok orang gangguan lambung bisa terjadi kolesterol tinggi dan trigliserid tinggi. Yang paling bahaya lagi, jika dibiarkan lama dalam pembuluh darah, trigliserid dan kolesterol nanti akan menjadi plak, ya, kan plak. Bisa kemana-mana. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things